kelemahan ya. Apakah iya. itu disebabkan karena umurnya yang Iya, sudah iya. uzur, sudah mencapai 81 Iya, tahun iya, ya. iya. Kemudian mereka mungkin kelemahan fisik ya, Iya, 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 fisiknya iya. mungkin sudah tidak menunjang lagi kalau dia menjabat presiden selama 4 tahun ke depan ya. Iya, iya. Dan juga kemudian dia mungkin ada masalah-masalah Iya, personal iya, ya. iya. Dan yang menentukan ya apakah Kamala Harris itu bisa maju atau tidak rakyat. Ya. Iya. Kalau di kita ini tidak kan. Yang menentukan siapa yang bakal maju jadi calon presiden itu pimpinan partai kan. Jadi Ya, rakyat demokrasinya itu. pemilih Demokrat atau simpatisan Demokrat. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, ini kita berita internasional ini masalah Pilpres Amerika Serikat. Nah, Pilpres negara Paman Sam. Ini Biden ini didesak mundur, ya dikarenakan banyak kasus dan juga dianggap uzur sudah. Salah satu penggantinya itu adalah wakil presidennya, Kamala Harris. Nah ini Kamala Harris ini calon perempuan jadi idola orang Amerika karena sepanjang ratusan tahun USA merdeka belum satu pun ada presiden perempuan wanita. Indonesia singkat sudah ada Bu Mega. Nah untuk bincang-bincang ringkas dan ringan kita sudah kedatangan tamu. Dia bukan orang Amerika tapi sudah lama dan mengerti adat istiadat, sistem politik dan budaya Amerika. Ini Profesor Dr. Chandra Emerula, alumni Harvard University, alumni University of Southern California, Los Angeles, dan juga pernah jadi dosen di Universitas Utara Malaysia, serta pensiunan Kementerian Keuangan sama seperti kita. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam. Ini gimana? Saya ini tertarik sekali ya, adrenalin saya naik ketika dikatakan itu wakil presidennya Kamala Harris ini bakal potensi bakal menggantikan Biden yang banyak masalah. Bagaimana nih Pak Chandra? Ya kalau kita lihat Kamala Harris itu adalah yang menjabat sekarang wakil presiden itu punya potensi yang cukup besar untuk menggantikan Biden kalau Biden mengundurkan diri secara sukarela ya dari presidential race ya, kompetisi untuk menjadi presiden di pemilihan tahun 2024 ini ya, November nanti ya. Nah karena Kamala Harris sudah menjalani jabatan sebagai wakil presiden sudah 4 tahun ini ya, jadi sudah cukup pengalaman ya dalam bidang pemerintahan di Amerika Serikat ya, dan juga dia merupakan bekas senator kalau nggak salah. Betul, ya. Senator ya. Dari Ya. negara bagian apa itu lupa. Mungkin California mungkin ya. Nah, jadi dianggap sudah cukup pengalaman ya untuk menggantikan Biden kalau memang keadaan memaksa Biden untuk mundur ya karena desakan daripada beberapa anggota Partai Demokrat yang senior ya. Ya karena mengingat tadi kinerjanya atau performanya sewaktu debat presiden dengan Donald Trump menunjukkan beberapa kelemahan ya. Apakah itu disebabkan karena umurnya yang sudah uzur, sudah mencapai 81 tahun ya. Kemudian mereka mungkin kelemahan fisik ya. Fisiknya mungkin sudah tidak menunjang lagi kalau dia menjabat presiden selama 4 tahun ke depan ya. Dan juga kemudian dia mungkin ada masalah-masalah personal yang menyangkut anaknya dan sebagainya. Ini bisa mengurangi minat masyarakat, terutama masyarakat pemilih yang masih belum menentukan pilihannya ya, masih antara apakah memilih Biden atau Trump ya. Termasuk calon-calon pemilih yang dari independen ya. Betul, ini kita agak prihatin sendiri ya. Biden orang yang kokoh ini terpaan politiknya, political
political stormnya itu ya, badai politiknya demikian tinggi ya. Dia masalah dukungannya yang tanpa reserve ke Israel itu menjadi kritik juga ya. Banyak sekali anggaran negara ya, pajak rakyat Amerika yang digelontorkan untuk Israel ya. Kemudian masalah-masalah lain yang diangkat oleh media ya. Dan yang terakhir ini betul seperti Pak Chandra katakan tadi ya, debat pertamanya ini kurang memuaskan ya, kurang memuaskan kubu Demokrat ya. Jadi ada badan organ dari Partai Demokrat itu dinamakan kalau nggak salah DNA, Democrat National Agency ya, yang akan menentukan siapa yang akan maju ya, menggodoknya jika Biden mundur ya. Jika Biden mundur, siapa yang maju, dan mereka akan melaksanakan preliminary singkat 1 bulan. Biasanya prelimnya itu sekitar 4 bulan. Dan kalau kita mundur ke belakang, memang salah satu gelombang ini badai yang menerpa Biden itu masalah anaknya tadi ya. Jadi saya pernah mengikuti suatu diskusi YouTube ya, TV, tapi sudah di di live streaming ke YouTube. Itu masalah dosa Trump dan dosa Biden. Dosa Trump itu selingkuh dengan artis film porno. Selain itu, Trump itu memalsukan dokumen-dokumen banyak. Dan dia sudah diputuskan bersalah. Ya, ada 13 macam salah. Tapi pengadilan itu membuat dia kebal ya, walaupun bersalah tidak masuk penjara dulu selama masa pemilihan ini ya, presidensial race ini. Nah, dosanya Biden itu yang menurutin ya, diskusi publik di TV apa itu lupa, CNBC atau apa, adalah dia gratifikasi, menjual negara menurut mereka. Karena kasus laptop, itu ada kasus laptop ya, anaknya itu berbicara dengan pengusaha-pengusaha luar negeri, Rusia, Ukraina, India atau beberapa lupa itu, yang menyatakan, nih, saya berbicara di depan ayah saya sendiri, duduk di dekat ini kelihatan kan di laptop itu. Jadi usaha-usaha Anda akan lancar, dijamin. Sesudah pembicaraan itu, menurut diskusi itu ya, banyak sekali uang masuk ke perusahaan Biden. Nah, jadi pembicara di sana menyerahkan kepada rakyatnya. Siapa kira-kira yang paling berdosa? 2 tokoh ini semuanya berdosa. Yang satu memalsukan dokumen, ini buruk sekali, dan sudah divonis. Yang satu menjual negara, gratifikasi. Nah ini, menurut rakyat Amerika siapa yang lebih bersalah? Ya, silakan pilih. Rakyat Amerika kan berbeda dengan kita. Mereka punya rasionalitas yang tinggi, sumber informasi yang tinggi, dan kelihatannya ini akan memukul Demokrat. Ya. Nah, oleh karena itu, dan sekarang ditambah lagi, debat pertamanya buruk sekali. Nah, kira-kira begitu Pak Chandra settingnya. Jadi, Kamala Harris ini salah satu yang dijagokan karena dia lady, perempuan. Ratusan tahun ya Amerika merdeka nggak pernah punya calon perempuan. Sekarang ada calon perempuan, Kamala Harris, yang hebat. Saya pernah ngelihat ya, cara-cara diplomasinya pidato sangat hebat ya. Nah, ini diharapkan dapat maju, tapi ada kelemahannya mungkin Pak Chandra, Kamala Harris ini. Ya, pertama karena seperti tadi disebutkan, Amerika belum punya presiden wanita ya. Iya. Jadi untuk menjadi presiden itu memang sangat berat ya, karena negara Amerika adalah negara superpower ya. Iya, iya. Jadi presidennya tentunya harus yang tegas, yang kuat ya, yang berani, yang harus bisa memutuskan dalam keadaan genting kan. Iya, iya. Karena sekarang ini kan dunia sedang tidak baik-baik saja. Iya, iya. Terjadi perperangan di Ukraina. Iya, iya. Kemudian di Gaza Palestina, ya kemudian di Laut Cina Selatan juga sekarang sedang makin tegang ya, iya, iya. Dengan Cina ya, yang ingin meluaskan wilayahnya ya, sampai ke Filipina dan sebagainya ya. Iya, iya. Nah jadi ini bisa menimbulkan ketegangan baru di regional kita ya, di Betul. Asia, Southeast Asia ya. Asia Selatan, Ya, atau Asia Selatan, Asia Timur. Ya, Asia Timur. Nah, jadi peran daripada Presiden Amerika ini sangat penting karena bisa memengaruhi terhadap kedamaian dunia ya. Nah, kalau misalkan
Kamala Harris ini menjadi presiden ya, maka dia dituntut untuk menjadi presiden yang baik, yang bisa memutuskan mengambil keputusan yang tepat, bukan hanya bagi Amerika, tapi juga bagi dunia. Ya. Nah, karena ini merupakan calon wanita pertama, kalau memang Kamala Harris ini diusulkan, maka dia harus menghadapi ya tantangan-tantangan ya, karena persepsi masyarakat itu di Amerika mungkin melihat apakah dia ini calon yang kuat yang bisa diandalkan untuk menggantikan Biden ya. Terutama pertama dia juga bukan asli orang Amerika, dia keturunan India ya. Jadi mungkin sedikit agak berpengaruh ya terhadap sentimen daripada masyarakat ya. Ya kalau kita lihat memang Obama waktu itu bukan orang asli Amerika juga ya, tapi dia mempunyai kualitas yang sangat super ya. Sehingga sangat diakui dari segi intelektualnya ya, dari segi kemapanannya ya. Kamala Harris ini hampir selevel dengan Obama, tapi mungkin masih agak di bawah, tidak selevel Obama. Nah, kemudian juga performanya orang akan melihat dari masa jabatan selama wakil presiden, apakah ada yang menonjol yang bisa dianggap bisa berpengaruh terhadap kemungkinan dia untuk terpilih menjadi presiden. Apakah dia punya track record yang sangat menarik ya, sangat bagus ya sebagai wakil presiden. Begitu juga mungkin akan dinilai oleh masyarakat Amerika ya. Nah, jadi kita mungkin Kamala Harris adalah salah satu calon terkuat ya untuk menggantikan Biden kalau Biden mundur ya. Tapi ada juga calon-calon lainnya yang bisa juga maju ya, menggantikan Biden dari Partai Demokrat ya. Jadi ada beberapa orang yang cukup potensial ya. Nah ini apakah ini akan melalui mekanisme preliminary tadi? Ini kita akan lihat, kita tunggu ya bagaimana selanjutnya. Ini yang menarik bagi pelajaran kita semua ya. Demokrasi di Amerika itu betul-betul demokrasi rakyat ya, bukan demokrasi elitis. Jadi walaupun Kamala Harris dicalonkan oleh ini DNA ya partai itu, yang lain-lain juga diberi kesempatan yang sama, dan mereka akan bertarung di preliminary itu ya, pendahuluan ya, pemilihan, dan yang menentukan ya apakah Kamala Harris itu bisa maju atau tidak rakyat. Kalau di kita ini tidak kan, yang menentukan siapa yang bakal maju jadi calon presiden itu pimpinan partai kan. Jadi rakyat pemilih Demokrat atau simpatisan Demokrat. Iya. Melalui prelim biasanya itu ada dua skema dia, caucus dan prelims ya. Ada dua, tergantung di negara bagiannya. Mereka padatkan dari beberapa bulan menjadi 1 bulan, ya. Sangat tergopoh-gopoh sekali itu. Dan itu pelajaran yang berbeda dengan kita. Siapa yang akan maju itu ditentukan oleh rakyat. Kalau kita di sini, siapa yang akan maju itu ditentukan oleh ketua partai. Ya, ini dalam kaitan ini saya pikir lebih bagus ya kalau masing-masing partai politik di Indonesia kalau mau mengajukan calonnya, apakah itu sebagai anggota legislatif, apakah sebagai calon gubernur, calon wali kota, atau calon presiden, wakil presiden, melalui mekanisme pemilihan tadi ya, artinya lewat rakyat. Tapi kalau tidak bisa rakyat, mungkin lewat konvensi namanya. Semacam jadi konvensi. Calon-calon itu bertarung ya, untuk meraih tiket. Apakah dia mau jadi gubernur, apakah mau jadi anggota DPR ya. Jadi tidak hanya berdasarkan uang ya. Berapa banyak uang yang di-store ke partai itu yang akan mendapatkan tempat. Ya, karena ini akan merupakan cara-cara yang tidak sehat ya. Karena orang hanya yang punya uang ya akan bisa menjadi calon ya dari partai tersebut ya. Tapi kalau melalui konvensi seperti dulu disediakan oleh Golkar dalam menyaring kader-kadernya untuk maju ke tingkat apakah pemilihan gubernur atau presiden dan sebagainya, itu merupakan cara yang sangat baik ya. Karena kalau konvensi ini kan akan dites oleh bukan hanya daripada pimpinan partai itu sendiri, tapi juga anggota seluruh partai ya, yang akan memberikan suara apakah calon ini cukup baik untuk mewakili partai atau tidak.
Betul, sebetulnya kalau kita lihat ya secara hukum ya, menurut Undang-Undang Dasar 45 dan juga diturunkan di Undang-Undang Pemilihan Umum ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pasal 223, kalau 222 kan presidensial threshold, calon itu harus dipilih secara demokratis. Iya. Nah, yang ini yang tidak dilaksanakan secara demokratis ini nggak bisa ditentukan oleh ketua partai aja. Kan ada 3 syarat gitu, demokratis itu, inklusif, ya, transparan, ada satu lagi aja, ada 3 syarat, ya. Jadi mekanisme terpilihnya seseorang dari suatu partai politik itu, kalau menurut azas demokrasi yang benar itu ada 3 prinsip itu ya. Terbuka, inklusif ya, semuanya anggotanya berperan, dan satu lagi saya lupa ya. Dan yang ini tidak kita laksanakan, dan yang ini juga dibiarkan saja, nggak ada yang memprotes, nggak ada yang mendiskusikan. Kalau ya pasal 223 ini diterapkan, ya demokrasi kita kadar elitisnya akan berkurang. Ya itu demikian keadaannya. Demikian ya, saya kira pemirsa, pelajaran demokrasi pilpres di Amerika yang sangat menarik ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Calon yang sudah mendekati babak terakhir terpaksa mundur karena pengaruh umur dan faktor-faktor lain tentu. Harus mundur. Ya, sangat menarik, dan akan majunya kemungkinan ya kita harapkan ya calon wanita pertama yang kemungkinan akan banyak berpihak kepada Indonesia. Demikian Pak Cendra, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, kita berharap aja supaya Partai Demokrat bisa memilih ya calon yang sangat kredibel, yang bisa menjadi presiden Amerika yang baik ya untuk masa 4 tahun ke depan. Karena tantangan global makin besar ya. Nah, kita tidak tahu apakah Trump nanti akan terpilih atau tidak ya, tapi melihat tren akhir-akhir ini, Trump mendapatkan keuntungan dari debat dengan Biden baru-baru ini. Iya, ya. Jadi, tapi kita tahu bahwa pengalaman selama sama Trump menjadi presiden itu kurang menguntungkan Indonesia, betul. Dan juga dunia, karena dia sangat nasionalis ya, jangan American sekali. Jadi America first ya. Nah, kalau dia bilang America first berarti semuanya Amerika dulu ya. Apakah itu dalam perdagangan, keuangan, termasuk pertahanan ya. Nah, ini akan kurang menguntungkan dunia ya, karena Amerika itu masih merupakan tenaga penyeimbang ya di dunia ini ya. Jadi perlu mempunyai peran ya untuk melindungi dari segi perdagangan yang bebas, demokrasi, kemudian human rights dan sebagainya. Nah, jadi untuk itu kita mengharapkan pengganti Biden, kalau memang Biden mundur, adalah orang yang capable ya, yang betul-betul bisa memimpin Amerika ke depan dan bisa bertarung dengan Trump ya. Nah, kita lihat apakah nanti siapa yang menang, apakah Trump atau dari kubu Demokrat, siapapun itu calonnya nanti. Iya, itu kita harapkan, dan memang akan sangat menarik sekali ya kalau nyatanya Kamala Harris memenangkan prelims ini. Jadi terulang kembali ya, sex battle, ya, perang antar seks. Maksudnya laki-laki dan perempuan. Ada waktu itu Hillary ya lawan Trump. Ya, sekarang kebalikannya, Trump lawan Kamala Harris ya. Kebalikannya bakal seru, menarik perhatian dunia. Demikian pemirsa, kira-kira mungkin bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.